Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Bu Romla akan mengajak kalian belajar bab 3 mengenai bentuk aljabar. Perhatikan dan simak baik-baik tayangan video berikut ini. Pada bab 3 ini, kita akan mengenal bentuk aljabar. Ada beberapa bagian yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, pengertian bentuk aljabar. Yang kedua, unsur-unsur pada bentuk aljabar. Yang ketiga, nilai dari bentuk aljabar. Dan yang keempat, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bentuk aljabar. Pengertian bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol atau lambang untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Ya, jadi nanti kalian akan lihat bahwa bentuk aljabar itu akan ada simbol-simbol yang kalian belum kenal selama ini. Ya, nah untuk itu perhatikan contohnya. Yang pertama ada 5x. Itu artinya 5 kali x. Kemudian contoh yang kedua 3A tambah 7. Artinya 3 kali A tambah 7. Kemudian contoh yang ketiga, 2M kuadrat dikurang 3N. Itu artinya 2 kali M kuadrat dikurang 3 kali N. Nah, nilai X, A, M, dan N itu belum diketahui. Nah, jadi X, A, M, dan N itu merupakan suatu bilangan yang nilainya belum diketahui. Nah, kemudian yang kedua adalah unsur-unsur pada bentuk aljabar. Ya, ada beberapa unsur pada bentuk aljabar, yaitu yang pertama ada variabel. Variabel atau peubah, yaitu simbol-simbol yang mewakili suatu bilangan pada bentuk aljabar. Nah, simbol yang digunakan sebagai variabel itu biasanya ditulis dengan huruf kecil ya, jadi dengan huruf abjad kecil. Kemudian ada yang namanya koefisien. Apa itu koefisien? Yaitu suatu bilangan yang menyertai variabel pada suatu bentuk aljabar. Kemudian yang ketiga ada yang namanya konstanta, yaitu bagian dari bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Diketahui bentuk aljabar 2x tambah 5y tambah 6. Nah, pada bentuk tersebut, variabelnya adalah huruf yang belum ada nilainya, yaitu huruf x dan huruf y. Ya, jadi variabelnya adalah x dan y. Kemudian koefisien. Koefisien X, kita lihat di situ kan 2X, berarti koefisien dari X adalah 2. Ya, jadi bilangan yang menyertai X gitu ya. Nah, kemudian bentuknya lagi kita lihat ada 5Y. Berarti koefisien dari Y adalah 5. Jadi bilangan yang menyertai Y itu adalah 5. Kemudian ada yang namanya konstanta. Konstanta adalah bilangan saja yang tidak ada variabelnya, yaitu konstantanya adalah 6. Selanjutnya adalah suku. Suku yaitu bagian dari bentuk aljabar berupa variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Ada 2 jenis suku dalam bentuk aljabar, yaitu yang pertama ada suku sejenis dan yang kedua suku yang tak sejenis. Suku yang sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Nah, contohnya 3P dan min 2P. Nah, bentuk ini mempunyai variabel yang sama yaitu P ya, sehingga 3P dan min 2P kita sebut dengan suku yang sejenis. Sedangkan contoh yang kedua, suku yang tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang tidak sama. Contohnya min 2B dan 5B kuadrat. Nah, pada bentuk ini walaupun sama-sama huruf B, tetapi berbeda pangkatnya ya. Yang satu B pangkat 2, yang satu B saja ya. Jadi makan 1. Jadi min 2B dan 5B kuadrat ini bukan suku yang sejenis. Yang selanjutnya kita akan menentukan nilai dari bentuk aljabar.
Nilai dari suatu bentuk aljabar dapat ditentukan jika nilai variabel-variabelnya diketahui. Kita lihat contoh berikut ini. Diberikan bentuk aljabar 5x tambah 2y kurang 3. Bentuk aljabar ini mempunyai dua variabel, yaitu x dan y. Nah, misalkan nilai variabel x-nya sama dengan 2 dan y sama dengan 1. Maka kita bisa menghitung bentuk aljabar ini nilainya berapa ya. Nah, bentuknya adalah 5x tambah 2y dikurang 3. Nah, artinya 5 kali x, x-nya itu sama dengan 2, berarti 5 kali 2 tambah 2y, artinya 2 kali y, y-nya sama dengan 1, berarti 2 kali 1, kemudian dikurang 3. 5 dikali 2 sama dengan 10, tambah 2 kali 1, 2, kemudian dikurang 3. 10 tambah 2 itu kan 12 dikurang 3 ya, jadi hasilnya 9. Jadi nilai 5x tambah 2y dikurang 3 untuk x sama dengan 2 dan y sama dengan 1 nilainya adalah 9. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika kalian belum mengerti, kalian bisa melihat kembali tayangan video ini ya, diulang perlahan-lahan sambil dipahami. Ya, demikian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.